Seorang duda berusaha melanjutkan hidup bersama putrinya setelah kehilangan istrinya secara tragis. Namun segalanya berubah ketika saat melewati sekelompok tunawisma, sang gadis menunjuk dan berteriak, "Lihat ayah, ibu masih hidup." Wanita asing ini, tanpa ingatan yang jelas, membangkitkan kegelisahan dalam diri sang pria yang mustahil diabaikan. Apa yang tampak seperti delusi berubah menjadi pertemuan kembali yang menghancurkan dan penuh pengungkapan. Siapa wanita itu? Bagaimana dia bisa identik dengan mendiang istrinya? Jika cerita ini menarik bagi Anda, jangan lupa berlangganan saluran kami dan beritahu kami dari kota mana Anda menonton kami. Lanjutkan. Hujan deras mengguyur kota Yogyakarta sore itu, menyapu jalan-jalan sempit di kawasan Malioboro yang biasanya dipenuhi pedagang kaki lima dan wisatawan. Budi Santoso menatap kosong keluar jendela kantornya di lantai 2 gedung Yayasan Sosial tempatnya bekerja. Sudah setahun berlalu sejak istrinya, Rina, meninggalkannya selamanya akibat penyakit yang tiba-tiba menyerang dan merampas nyawanya dalam hitungan minggu. Setahun yang terasa seperti selamanya, namun juga seperti baru kemarin. "Ayah, lihat! Aku gambar kita bertiga lagi." Suara Lestari, putrinya yang berusia 8 tahun, menarik Budi kembali ke realitas. Gadis kecil itu duduk di sudut ruangan, tempat Budi biasa membawanya setelah sekolah. Di tangannya ada selembar kertas dengan gambar 3 sosok yang tersenyum lebar. Budi tersenyum lembut, meski hatinya terasa diremas. "Bagus sekali, sayang. Ibu pasti sangat bangga padamu." Lestari mengangguk puas lalu kembali fokus pada buku mewarnainya. Anak itu luar biasa. Di usia yang begitu muda, dia mampu menghadapi kehilangan dengan cara yang kadang membuat Budi takjub. Tentu ada malam-malam di mana Lestari menangis memanggil ibunya dalam tidurnya, tapi di siang hari, dia selalu berusaha tersenyum. "Pak Budi," suara Wati, rekan kerjanya, memecah keheningan. Rapat dengan dinas sosial sebentar lagi dimulai. Budi mengangguk dan mengecek jam tangannya. "Lestari, ayah harus rapat sebentar. Kamu tunggu di sini ya, nanti kita pulang bersama." "Baik, ayah. Lestari mau gambar sampai selesai," jawab anak itu tanpa mengalihkan pandangan dari bukunya. Rapat hari itu berlangsung cepat, membahas program bantuan untuk korban banjir di pinggiran kota. Pekerjaan Budi sebagai koordinator program sosial di Yayasan Harapan Bersama selalu membuatnya sibuk, terutama di musim hujan seperti sekarang. Namun kesibukan itu juga menjadi pelariannya dari rumah yang terasa begitu sepi sejak Rina pergi. "Kita bisa menyalurkan bantuan mulai besok pagi," kata Budi mengakhiri rapat. "Ada pertanyaan lain?" Dari sudut matanya, Budi menangkap sosok Clara, mantan rekan dekatnya yang kini bekerja di dinas sosial. Wanita itu selalu menatapnya dengan cara yang membuatnya tidak nyaman. Sebelum Budi bertemu Rina, Clara pernah menyatakan perasaannya, namun hati Budi sudah terpaut pada Rina sejak pandangan pertama. "Terima kasih atas waktunya," ucap Budi, lalu bergegas kembali ke ruangannya. Hujan masih turun deras ketika rapat selesai. Budi menggandeng Lestari yang sudah menunggunya dengan tidak sabar. "Yuk sayang, kita pulang." Jalanan macet dan basah membuat perjalanan pulang terasa lebih lama. Lestari bercerita tentang harinya di sekolah, tentang pelajaran menari Jawa, dan teman barunya yang baru pindah dari Jakarta. Budi mendengarkan sambil sesekali tersenyum, meski pikirannya sering melayang. Ketika mobil mereka melewati kawasan titik nol Yogyakarta, lampu merah menghentikan laju kendaraan. Hujan mulai mereda dan beberapa pengamen jalanan mulai bermunculan di antara mobil-mobil yang berhenti. "Ayah, ayah, lihat!" Tiba-tiba Lestari berteriak sambil menunjuk ke arah trotoar. "Ada apa, sayang?" Budi mengikuti arah telunjuk putrinya. Itu ibu di sana." Jantung Budi seolah berhenti berdetak. Di trotoar di antara para pedagang kaki lima yang mulai membereskan dagangannya, berdiri seorang wanita dengan pakaian lusuh. Rambutnya panjang dan kusut, wajahnya kotor oleh debu jalanan. Namun, bahkan dari kejauhan, Budi bisa melihat wajah itu, wajah yang sangat dikenalnya, wajah yang sama persis dengan Rina. "Bukan Lestari, itu bukan ibu," suara Budi bergetar. "Ibu sudah, tapi itu ibu." Lestari bersikeras, matanya berbinar penuh harapan.
Sebelum Budi bisa mencegahnya, gadis kecil itu membuka pintu mobil dan berlari ke arah wanita tersebut. "Lestari!" Budi panik. Mengabaikan klakson mobil di belakangnya, dia membuka pintu dan mengejar putrinya. Lestari sudah berdiri di depan wanita itu ketika Budi berhasil mengejarnya. Wanita itu menatap Lestari dengan kebingungan, lalu matanya bertemu dengan mata Budi. Ada kilatan ketakutan di sana, bercampur dengan sesuatu yang tidak bisa Budi jelaskan. "Ibu, ini Lestari," kata gadis kecil itu dengan polos, menarik ujung baju wanita tersebut. "Ayah juga di sini, ayo pulang bersama kami." Wanita itu mundur selangkah, tampak ketakutan dan bingung. "Maaf, aku tidak mengenal kalian," suaranya serak dan lemah. Budi memegang bahu Lestari lembut. "Maafkan kami," katanya. Pada wanita itu suaranya masih bergetar. "Putri saya, dia mengira Anda adalah orang lain." Namun Budi sendiri tidak bisa mengalihkan pandangannya. Kemiripan wanita ini dengan Rina terlalu nyata untuk diabaikan. Sama persis hingga ke detail terkecil, bentuk mata, tulang pipi, bahkan lengkungan bibirnya. Hanya saja wanita ini lebih kurus, lebih pucat, dan matanya menyiratkan kekosongan yang dalam. "Siapa namamu?" tanya Budi, tidak bisa menahan diri. Wanita itu ragu sejenak, matanya bergerak gelisah. "Bulan," jawabnya singkat. Klakson mobil berbunyi semakin keras di belakang mereka. Lampu sudah berubah hijau dan mereka menghalangi jalan. "Kami harus pergi," kata Budi, masih terguncang. "Tapi, bisakah kami bertemu denganmu lagi?" Bulan tidak menjawab, hanya menatap mereka dengan pandangan yang sulit diartikan. Lestari masih memegang tangannya, seolah tidak ingin melepaskan. "Besok, kami akan kembali ke sini," Budi berjanji, "jika kau mau berbicara dengan kami." Dengan lembut, Budi menarik Lestari kembali ke mobil. Gadis kecil itu menoleh ke belakang berkali-kali, matanya tak lepas dari sosok wanita yang berdiri diam di trotoar. "Itu ibu, ayah. Aku tahu itu ibu," bisik Lestari ketika mereka kembali ke mobil. Budi tidak menjawab, pikirannya berkecamuk. Kemiripan itu terlalu sempurna untuk sekadar kebetulan, tapi bagaimana mungkin Rina tidak pernah menyebutkan memiliki saudara kembar. Orang tuanya sudah lama meninggal dan dia dibesarkan oleh pamannya di desa kecil di Jawa Tengah. Malam itu Budi nyaris tidak bisa tidur. Setelah menidurkan Lestari, dia menghabiskan berjam-jam menatap foto-foto lama Rina. Mencari petunjuk, mencari jawaban. Apakah ada sesuatu yang dia lewatkan? Apakah ada rahasia yang tidak pernah Rina ceritakan padanya? Di salah satu album foto, Budi menemukan selembar foto usang yang selalu membuat Rina sedih setiap kali melihatnya. Foto seorang wanita muda yang Rina katakan adalah ibunya sedang menggendong bayi. Selama ini Budi mengira bayi itu adalah Rina, tapi sekarang dia mulai bertanya-tanya. Hujan kembali turun deras di luar mengiringi malam yang panjang. Budi menatap keluar jendela, pikirannya kembali pada wanita bernama Bulan yang mereka temui hari ini. Apakah dia akan ada di sana besok? Apakah dia memiliki jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kini berputar di kepala Budi? Atau apakah ini hanya permainan takdir yang kejam, mengirimkan seseorang dengan wajah identik dengan istrinya yang telah tiada? Satu hal yang Budi tahu pasti, dia harus mencari tahu kebenarannya, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk Lestari yang matanya kembali dipenuhi harapan setelah sekian lama. Keesokan harinya, Budi tidak bisa fokus bekerja. Pikirannya terus melayang pada wanita yang mereka temui kemarin. Bulan, nama itu terus bergema dalam benaknya. Dia membatalkan beberapa pertemuan penting dan meminta izin pulang lebih awal. "Kau baik-baik saja, Budi?" tanya Wati dengan nada khawatir. "Sejak pagi kau terlihat gelisah." Budi mengangguk lemah. "Hanya kurang tidur. Aku akan menjemput Lestari lebih awal hari ini." Sekitar pukul 2 siang, Budi sudah berdiri di depan SD Cendekia, tempat Lestari bersekolah. Anak-anak berhamburan keluar ketika bel berbunyi. Wajah Lestari langsung berbinar melihat ayahnya. "Ayah menjemput lebih awal," serunya gembira. Lalu berbisik, "Kita akan mencari ibu lagi?" Budi merasa hatinya diremas. Bagaimana menjelaskan pada anak seusia ini bahwa wanita yang mereka temui bukanlah ibunya?
Tapi bagaimana juga menjelaskan kemiripan yang begitu sempurna itu? Kita akan mencari wanita yang kemarin, jawab Budi hati-hati. Tapi ingat sayang, dia bukan ibu. Mungkin dia mirip dengan ibu. Lestari tampak kecewa, tapi tetap mengangguk. Tapi dia punya mata ibu dan senyumnya. Mereka kembali ke kawasan Titik Nol Yogyakarta tempat mereka bertemu bulan kemarin. Budi memarkirkan mobilnya dan mereka berjalan menyusuri trotoar mencari di antara para pedagang kaki lima dan pengamen. Itu dia, Ayah. Lestari tiba-tiba berseru, menarik tangan Budi ke arah sebuah bangku taman kecil. Bulan duduk sendirian, matanya menatap kosong ke arah alun-alun. Dia mengenakan pakaian yang sama dengan kemarin dan tampak lebih lelah. Ketika mendengar suara Lestari, dia menoleh dan untuk sesaat ada kilatan pengenalan di matanya. Kau kembali, kata Bulan pelan. Suaranya masih serah. Budi mengangguk, berusaha mengendalikan emosinya. Kami ingin berbicara denganmu jika kau tidak keberatan. Bulan tampak ragu, matanya bergerak gelisah. Aku tidak punya apa-apa untuk diceritakan. Kau lapar? Tanya Budi, mencoba pendekatan lain. Kita bisa makan siang bersama. Sebelum Bulan sempat menjawab, Lestari sudah duduk di sampingnya. Ayah selalu membeli gudeg wijilan untuk makan siang. Itu makanan kesukaan ibu juga. Kau suka gudeg? Bulan menatap gadis kecil itu dengan ekspresi yang sulit dibaca. Aku yang mudah ingat. Tidak ingat apakah kau suka gudeg? Tanya Lestari polos. Tidak ingat banyak hal, jawab Bulan lirih. Jawaban itu membuat Budi semakin penasaran. Bagaimana jika kita coba? Ada warung gudeg tidak jauh dari sini. Setelah beberapa saat keraguan, Bulan akhirnya mengangguk. Mereka berjalan bersama ke sebuah warung gudeg sederhana di Jalan Wijilan. Lestari tak henti-hentinya berbicara, menceritakan sekolahnya, teman-temannya, dan bahkan menunjukkan gambar yang dia buat kemarin. Ini ayah, ini aku, dan ini ibu, jelas Lestari, menunjuk gambar 3 sosok yang tersenyum. Tapi ibu sekarang tinggal di surga. Bulan menatap gambar itu dengan pandangan yang dalam. Ibumu? Seperti apa dia? Pertanyaan itu membuat Budi tersentak. Aneh rasanya menceritakan tentang Rina kepada seseorang yang memiliki wajah identik dengannya. Dia cantik, baik, dan selalu tersenyum, jawab Lestari bersemangat. Dia suka menyanyi saat memasak dan rambutnya wangi seperti melati. Seperti namanya, Rina. Nama itu membuat tubuh Bulan menegang. Rina. Dia mengulang nama itu pelan, seolah mencoba merasakannya di lidahnya. Gudeg pesanan mereka datang, dan mereka makan dalam keheningan yang canggung. Budi memperhatikan bagaimana Bulan makan dengan sangat perlahan, seolah tidak terbiasa dengan makanan hangat. Dia juga melihat bekas luka lama di pergelangan tangan wanita itu ketika lengan bajunya tersingkap. Kau tinggal di mana, Bulan? Tanya Budi akhirnya. Bulan mengangkat bahu. Di mana saja, kadang di taman, kadang di depan toko yang sudah tutup. Sudah berapa lama kau di jalanan? Entahlah, waktu terasa kabur, jawabnya. Mungkin bertahun-tahun. Dan keluargamu? Dari mana? Asalmu? Pertanyaan itu membuat Bulan tampak gelisah. Aku tidak ingat banyak hal. Kadang ada kilasan-kilasan gambar, tapi seperti mimpi. Mungkin nyata, mungkin tidak. Dia menatap Budi dengan mata yang sama, persis dengan mata Rina. Kenapa kau peduli? Kenapa kalian mencariku? Budi menarik napas dalam-dalam. Karena kau sangat mirip dengan istriku, Rina. Dia meninggal setahun lalu karena penyakit kanker yang sangat agresif. Bulan terdiam, tangannya yang memegang sendok sedikit bergetar. Aku bukan dia, katanya tegas meski suaranya lirih. Aku bukan siapa-siapa. Aku tahu kau bukan dia, jawab Budi. Tapi kemiripan kalian, itu bukan kebetulan biasa. Rina tidak pernah menyebutkan memiliki saudara kembar, tapi kembar? Bulan mengulang kata itu, matanya menerawang jauh. Untuk sesaat, dia tampak tenggelam dalam pikirannya sendiri. Lestari, yang sudah selesai makan, menarik tangan Bulan lembut. Kau bisa tinggal bersama kami kalau kau mau. Rumah kami besar dan ada kamar kosong. Lestari, Budi menegur pelan, meski dalam hati dia juga memikirkan hal yang sama. Tidak, Bulan menggeleng cepat. Aku tidak bisa, aku harus pergi. Dia berdiri tiba-tiba, tampak panik. Budi ikut berdiri mencoba menenangkannya. Tunggu, kami tidak bermaksud membuatmu tidak nyaman.
Tapi setidaknya, bisakah kau memberi kami cara untuk menghubungimu lagi? Aku ingin membantumu jika kau mengizinkan. Bulan menatap Budi dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara ketakutan dan kerinduan yang dalam. Aku biasanya di sekitar titik nol saat matahari terbenam, katanya akhirnya. Tapi aku tidak bisa menjanjikan apa-apa. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan cepat meninggalkan warung, menghilang di antara kerumunan pejalan kaki. Dia takut, ayah, kata Lestari sedih, seperti kucing liar yang dulu kita temukan di halaman. Budi mengangguk, terkejut dengan ketajaman observasi putrinya. Ya sayang, dia takut dan mungkin juga bingung. Kita akan menemuinya lagi besok? Budi menatap arah menghilangnya bulan. Pikirannya berkecamuk. Ya, kita akan mencoba. Beberapa hari berikutnya, mereka kembali ke tempat yang sama. Kadang bulan ada di sana, kadang tidak. Setiap kali mereka bertemu, Budi membawa makanan dan pakaian bersih. Awalnya bulan enggan menerima, tapi ketulusan Lestari perlahan meluluhkan pertahanannya. Pada pertemuan kelima mereka, hujan turun deras saat mereka menemukan bulan meringkuk di bawah atap sebuah toko yang tutup. Tubuhnya basah dan menggigil. Bulan. Lestari berlari mendekatinya, tidak peduli hujan membasahi dirinya. Kau sakit? Wanita itu hanya mengangguk lemah, matanya sayu. Budi tidak perlu berpikir dua kali. Kau harus ikut kami, katanya tegas. Setidaknya sampai hujan reda dan kau merasa lebih baik. Kali ini, terlalu lemah untuk melawan, bulan menurut. Budi memapahnya ke mobil, tubuhnya terasa sangat ringan dan rapuh. Lestari duduk di belakang, memegang tangan bulan sepanjang perjalanan, bercerita tentang rumah mereka untuk mengalihkan perhatian wanita yang gemetar itu. Rumah Budi adalah sebuah rumah joglo modern di kawasan Bantul, tidak terlalu jauh dari kota. Dulu Rina yang merancang interior rumah itu, menyulapnya menjadi tempat yang hangat dan nyaman. Ini kamar tamu, kata Budi, membuka pintu sebuah kamar sederhana namun nyaman. Kau bisa beristirahat di sini. Ada kamar mandi di dalam dan Lestari bisa tolong ambilkan pakaian ibu dari lemari. Lestari mengangguk bersemangat dan berlari ke kamar utama. Bulan berdiri canggung di tengah ruangan, tubuhnya masih gemetar. Terima kasih, katanya pelan. Aku tidak akan lama-lama. Kau bisa tinggal selama yang kau butuhkan, jawab Budi tulus. Tidak ada syarat, tidak ada paksaan. Jika kau ingin pergi besok, kami tidak akan menahanmu. Lestari kembali dengan setumpuk pakaian. Ini pakaian ibu. Ayah tidak pernah membereskannya. Ada nada sedih dalam suara gadis kecil itu. Bulan menerima pakaian itu dengan tangan gemetar. Dia menatap tumpukan pakaian itu lama, seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh Budi dan Lestari. Kami akan membiarkanmu beristirahat, kata Budi menggandeng Lestari. Jika butuh sesuatu, kamar kami di ujung lorong. Malam itu, Budi tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Siapa sebenarnya Bulan? Mengapa dia bisa begitu mirip dengan Rina? Apakah mungkin mereka memang bersaudara kembar yang terpisah sejak lahir? Keesokan paginya, Budi terbangun oleh suara tawa Lestari dari arah dapur. Dia bergegas ke sana dan menemukan pemandangan yang membuatnya tertegun. Bulan dan Lestari sedang membuat sarapan bersama. Bulan mengenakan salah satu dress sederhana milik Rina, rambutnya yang sudah bersih tergerai panjang, membuatnya terlihat semakin mirip dengan mendiang istrinya. Pagi, sapa Budi, masih terkejut dengan pemandangan di hadapannya. Bulan tersentak seolah tertangkap basah melakukan sesuatu yang terlarang. Maaf, aku hanya ingin membantu. Lestari lapar dan tidak apa-apa. Budi tersenyum menenangkan. Ini rumahmu juga selama kau di sini. Bulan bibi bisa masak nasi goreng seperti ibu, seru Lestari bersemangat. Dengan telur mata sapi yang kuningnya masih setengah matang, persis seperti yang selalu ibu buatkan. Budi menatap penggorengan berisi nasi goreng yang hampir matang. Rina memang selalu membuat nasi goreng dengan cara tertentu, menambahkan sedikit kecap manis dan irisan cabai merah yang tidak terlalu pedas, tepat seperti yang sedang dibuat Bulan. Aku tidak tahu kenapa aku membuatnya seperti ini, kata Bulan. Pelan seolah membaca pikiran Budi. Tanganku bergerak dengan sendirinya.
Mereka sarapan bersama di meja makan. Bulan tampak lebih sehat setelah beristirahat semalam, meski matanya masih menyiratkan kewaspadaan. Beberapa kali Budi memergoki wanita itu menatap foto-foto Rina yang terpajang di dinding rumah. "Kau merasa lebih baik hari ini?" tanya Budi. Bulan mengangguk. "Terima kasih untuk semuanya. Aku akan pergi setelah ini." "Jangan pergi," seru Lestari langsung. "Kau bisa tinggal di sini, ya kan, Ayah?" Budi menatap putrinya lalu beralih ke Bulan. "Lestari benar. Kau bisa tinggal lebih lama jika mau, setidaknya sampai kau benar-benar sehat." Bulan tampak ragu, tapi kondisi tubuhnya yang masih lemah tampaknya membuat dia menyerah. "Hanya beberapa hari," katanya akhirnya. Hari itu adalah hari Sabtu, jadi Budi tidak perlu ke kantor dan Lestari libur sekolah. Mereka menghabiskan waktu di rumah. Lestari dengan bersemangat menunjukkan koleksi mainan dan buku-bukunya kepada Bulan. Wanita itu menanggapi dengan lembut, sesekali tersenyum kecil melihat antusiasme anak itu. Ketika Lestari tertidur siang, Budi menemukan Bulan di ruang keluarga, menatap album foto yang terbuka di pangkuannya. "Itu album pernikahan kami," kata Budi duduk di sofa seberang. "Rina selalu ingin mencetak semua foto, tidak pernah puas hanya menyimpannya di komputer." Bulan menatap foto-foto itu dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Kalian terlihat bahagia." "Kami memang bahagia," Budi tersenyum kecil. "Kami bertemu di sebuah pameran seni di Yogyakarta. Rina adalah seorang guru seni di sekolah dasar. Dia mencintai anak-anak dan seni." "Bagaimana dia?" Bulan ragu sejenak. "Pergi?" Budi menarik napas dalam. "Kanker otak. Sangat agresif. Dari diagnosis hingga akhir hanya 3 bulan. Dokter mengatakan itu adalah jenis yang sangat langka." Bulan mengangguk pelan, tangannya tanpa sadar menyentuh kepalanya sendiri. "Aku sering mengalami sakit kepala yang luar biasa," bisiknya. "Kadang disertai mimpi-mimpi aneh." "Mimpi seperti apa?" tanya Budi mendadak waspada. "Tentang sebuah rumah kayu di pinggir sawah, seorang wanita tua yang selalu marah, dan..." Bulan terdiam sejenak. "Seorang gadis kecil yang selalu memanggilku kakak." Jantung Budi berdegup kencang. Rina pernah bercerita tentang masa kecilnya di sebuah desa di Jawa Tengah, tinggal dengan bibinya yang keras setelah orang tuanya meninggal. "Bulan," Budi berkata hati-hati, "aku ingin menunjukkan sesuatu padamu." Dia beranjak ke kamarnya dan kembali dengan sebuah kotak kayu berukir. Rina selalu menyimpan barang-barang pentingnya di sana. Budi membukanya dan mengeluarkan selembar foto usang yang dia temukan beberapa hari lalu. "Ini satu-satunya foto keluarga Rina yang tersisa," kata Budi, menyerahkan foto itu. Dia selalu bilang ini adalah foto ibunya menggendong dirinya saat bayi. Bulan menatap foto itu dengan tangan gemetar. Seorang wanita muda sedang menggendong 2 bayi identik. "2," bisik Bulan. "Ada 2 bayi." Budi mengangguk. "Aku tidak pernah memperhatikannya sebelum bertemu denganmu. Rina selalu mengatakan dia adalah anak tunggal." "Mungkin dia tidak tahu." Bulan menatap foto itu lekat-lekat. "Atau mungkin ada alasan mengapa hal itu dirahasiakan." "Bulan," Budi menatapnya serius. "Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi bisakah kita melakukan tes DNA untuk memastikan?" Bulan terdiam lama, matanya tidak lepas dari foto di tangannya. "Bagaimana caranya?" "Aku punya teman di laboratorium rumah sakit. Dia bisa melakukannya dengan cepat dan rahasia. Kita hanya perlu sampel dari dirimu dan aku masih menyimpan beberapa helai rambut Rina di sisirnya." Keesokan harinya, mereka pergi ke sebuah laboratorium swasta di pusat kota. Dr. Hadi, teman lama Budi dari universitas, menyambut mereka dengan ramah meski tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya melihat Bulan. "Astaga, Budi," bisiknya saat mereka berdua sejenak terpisah dari Bulan. "Dia benar-benar mirip dengan Rina." "Itulah mengapa kami di sini," jawab Budi. "Berapa lama hasil tesnya akan keluar? Untuk kasus khusus seperti ini, aku bisa memprioritaskannya. Mungkin 3 hari." 3 hari berikutnya terasa seperti selamanya. Bulan tetap tinggal di rumah Budi. Perlahan-lahan mulai terbiasa dengan rutinitas mereka. Dia membantu memasak,
terkadang membacakan cerita untuk Lestari sebelum tidur, dan bahkan sekali mencoba melukis bersama gadis kecil itu, sesuatu yang tampaknya dia lakukan dengan naluri alami. Pada hari ketiga, Budi mengajak Bulan ke sebuah desa kecil bernama Kasongan, sekitar 30 menit berkendara dari Yogyakarta. Desa itu terkenal dengan kerajinan gerabahnya, tapi bukan itu tujuan mereka. Di pinggir desa berdiri sebuah rumah kayu tua di tengah hamparan sawah yang menguning. "Kenapa kita ke sini?" tanya Bulan, tampak gelisah. "Ini rumah tempat Rina dibesarkan," jawab Budi pelan, "oleh bibinya setelah kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan." Bulan berdiri kaku di depan rumah itu. Matanya terpaku pada beranda kayu yang sudah lapuk dimakan usia. "Aku pernah melihat tempat ini," bisiknya, "dalam mimpi-mimpiku." Seorang wanita tua keluar dari rumah itu, bertanya dengan suara serak siapa mereka. Budi mengenalkan diri sebagai suami Rina, yang pernah beberapa kali mengunjungi bibi itu bersama istrinya dulu. "Ah, Rina," wanita tua itu mengangguk, kemudian matanya beralih ke Bulan dan tubuhnya seketika menegang. "Kau, Bibi Darmi," Budi berkata hati-hati. "Apa Rina pernah memiliki saudara?" Wanita tua itu terdiam, matanya tidak lepas dari Bulan. "Kalian sebaiknya masuk," katanya akhirnya. Di dalam rumah yang pengap dan remang-remang, Bibi Darmi mengeluarkan sebuah kotak kayu dari bawah tempat tidurnya. Tangannya yang keriput membuka kotak itu dengan hati-hati dan mengeluarkan sebuah amplop coklat yang sudah menguning. "Adikku, Ibu Rina melahirkan kembar," katanya pelan. "Dua anak perempuan identik. Tapi mereka sangat miskin, suaminya baru saja kehilangan pekerjaan, dan mereka sudah memiliki dua anak laki-laki. Mereka memutuskan untuk memberikan salah satu bayi kembar itu kepada sebuah panti asuhan di Magelang." Bulan menahan napas. Tangannya mencengkeram pinggiran kursi dengan erat. "Mereka menyimpan Rina dan memberikan adik kembarnya," lanjut Bibi Darmi. "Mereka berjanji suatu hari akan mencarinya kembali. Tapi kemudian kecelakaan itu terjadi. Kedua, orang tua Rina meninggal dan Rina dititipkan padaku. Aku tidak pernah punya cukup uang untuk mencari saudara kembarnya." "Apakah Rina tahu tentang ini?" tanya Budi, suaranya bergetar. Bibi Darmi menggeleng. "Tidak, kami tidak pernah memberitahunya. Untuk apa memberinya beban berat tentang saudara yang mungkin tidak akan pernah ditemuinya. Tapi aku menyimpan dokumen ini untuk jaga-jaga." Dia menyerahkan amplop itu kepada Budi. Di dalamnya terdapat salinan akta kelahiran dua bayi kembar, Rina Suryani dan Bulan Suryani, lahir pada tanggal 15 Agustus 1987. "Bulan," bisik Bulan membaca namanya sendiri di kertas usang itu. "Itu benar-benar namaku." Telepon Budi berdering, memecah keheningan yang menyesakkan. "Itu dari Dr. Hadi. Hasil tesnya sudah keluar, Budi," katanya. "Positif. Kemiripan DNA menunjukkan hubungan saudara kembar identik. Tidak ada keraguan." Budi menatap Bulan yang masih terpaku pada dokumen di tangannya. "Terima kasih, Hadi," katanya singkat, lalu menutup telepon. "Tes DNA memastikannya," kata Budi pelan. "Kau adalah saudara kembar identik Rina." Air mata mulai mengalir di pipi Bulan. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata lega. Seolah akhirnya setelah bertahun-tahun terombang-ambing tanpa identitas, dia menemukan sepotong jawaban tentang siapa dirinya. "Aku selalu merasa ada bagian diriku yang hilang," bisiknya. "Sebuah kekosongan yang tidak bisa kujelaskan." Bibi Darmi dengan tangan gemetar mengeluarkan satu lagi benda dari kotak kayunya. Sebuah kalung sederhana dengan liontin berbentuk setengah bulan. "Ini milikmu," katanya kepada Bulan. "Kalian berdua mendapatkan kalung kembar saat lahir. Rina memiliki liontin matahari dan kau memiliki liontin bulan. Rina selalu memakainya hingga akhir," Budi melanjutkan. "Dia dimakamkan dengan kalung itu." Bulan menerima kalung itu, merasakan beratnya di telapak tangannya. "Aku tidak ingat banyak hal tentang masa laluku," katanya pelan. "Bagaimana aku bisa berakhir di jalanan? Apa yang terjadi selama bertahun-tahun ini? Semuanya seperti kabut. Kita akan mencari tahu," janji Budi, "bersama-sama." Dalam perjalanan pulang, Bulan lebih banyak diam, matanya menatap keluar jendela, menyaksikan sawah-sawah dan pepohonan yang bergerak cepat. Kalung pemberian Bibi
Darmi kini melingkar di lehernya, liontin bulan berkilau tertimpa cahaya matahari sore. "Apa yang akan kita katakan pada Lestari?" tanya bulan akhirnya. Budi tersenyum kecil. "Kebenaran bahwa kau adalah saudara kembar ibunya, bahwa kau adalah bibinya." "Bibi," Bulan mengulang kata itu seolah mencoba merasakannya. "Keluarga." Malam itu, ketika mereka kembali ke rumah dan menceritakan semuanya kepada Lestari, gadis kecil itu mendengarkan dengan mata berbinar. Tidak ada kebingungan, tidak ada keraguan dalam penerimaan anak itu. "Aku tahu Bibi Bulan adalah keluarga," katanya dengan keyakinan khas anak-anak. "Hatiku bisa merasakannya sejak pertama kali." Bulan memeluk Lestari erat, air mata kembali mengalir di pipinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang bisa dia ingat, dia merasa pulang, dia merasa diterima, dia merasa utuh. Minggu-minggu berikutnya berlalu dengan perubahan yang perlahan namun pasti. Bulan resmi pindah ke rumah Budi, menempati kamar tamu yang kini menjadi kamarnya sendiri. Lestari dengan cepat menyesuaikan diri, memanggil Bulan dengan sebutan Bibi dengan penuh kasih sayang. Bagi gadis kecil itu, kehadiran Bulan seperti mendapatkan kembali sebagian dari ibunya yang telah pergi. Tapi bagi Bulan, proses penyesuaian tidak semudah itu. Setelah bertahun-tahun hidup di jalanan, rutinitas normal sehari-hari terasa asing. Kadang dia terbangun panik di tengah malam, tidak mengenali di mana dia berada. Terkadang tangannya gemetar saat memegang peralatan makan, tidak terbiasa dengan keteraturan waktu makan. Tidak apa-apa, Budi selalu menenangkannya saat melihat tanda-tanda kecemasan itu. Pelan-pelan saja. Pada suatu pagi, Budi menemukan Bulan duduk di teras belakang, menatap kebun kecil yang dulu dirawat oleh Rina. Kebun itu kini agak terabaikan dengan beberapa tanaman yang layu dan rumput liar yang mulai menjalar. "Rina sangat mencintai kebun itu," kata Budi duduk di sebelah Bulan. "Dia menanam bunga-bunga dan sayuran. Selalu bilang bahwa menumbuhkan sesuatu memberinya ketenangan." Bulan mengangguk pelan. "Aku merasakan dorongan untuk merawatnya," bisiknya, "tapi aku tidak tahu caranya." "Aku bisa mengajarimu," Budi tersenyum. "Atau lebih tepatnya kita bisa belajar bersama. Aku juga bukan ahli berkebun." Hari itu mereka menghabiskan waktu di kebun, mencabut rumput liar, menanam bibit baru, dan menyiram tanaman yang masih bertahan. Tangan Bulan yang awalnya ragu-ragu perlahan menjadi lebih percaya diri saat bersentuhan dengan tanah. Ada sesuatu yang familiar dalam kegiatan itu, seolah tubuhnya ingat meski pikirannya lupa. "Apa yang terjadi padamu, Bulan?" tanya Budi hati-hati saat mereka beristirahat. "Bagaimana kau bisa berakhir di jalanan?" Bulan terdiam sejenak, matanya menerawang. "Aku tidak ingat semuanya. Hanya potongan-potongan. Aku ingat panti asuhan, dingin dan keras. Lalu sebuah keluarga yang mengadopsiku saat aku masih kecil. Mereka tidak baik." Dia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Lalu aku kabur. Aku ingat hidup berpindah-pindah, tidur di stasiun, di bawah jembatan, di mana saja yang bisa kulindungi diriku. Dari hujan, kadang bekerja serabutan, kadang mengemis." Lalu dia menggelengkan kepala seolah berusaha mengusir ingatan yang menyakitkan. "Aku pernah sakit parah, demam tinggi, berhari-hari. Setelah itu, banyak ingatanku yang hilang. Dokter yang merawatku di klinik amal mengatakan itu mungkin efek dari trauma dan demam tinggi." Budi mengangguk, tidak ingin mendorong lebih jauh. "Kau aman sekarang," katanya lembut. "Ini rumahmu juga." Seiring berjalannya waktu, Bulan mulai menunjukkan ketertarikan pada seni, persis seperti Rina dulu. Dia sering melukis bersama Lestari, dan hasil lukisannya menunjukkan bakat alami yang luar biasa. Budi diam-diam menyimpan beberapa lukisan. Bulan di sampingnya lukisan Rina. Gaya mereka berbeda namun memiliki sensitivitas yang sama. Pada suatu hari, Budi menawarkan untuk mengajak Bulan ke yayasan tempatnya bekerja. "Kau mungkin bisa membantu program seni untuk anak-anak," usulnya. "Jika kau merasa siap." Bulan tampak ragu tapi juga tertarik. Apa yang akan dikatakan orang-orang tentang kemiripanku dengan Rina? Mereka akan terkejut tentu saja, tapi aku akan menjelaskan bahwa kau adalah saudara kembarnya, tidak ada yang perlu disembunyikan. Keesokan harinya, mereka pergi ke kantor yayasan. Seperti yang sudah diduga,
Kedatangan Bulan menyebabkan kegemparan kecil. Beberapa rekan kerja Budi yang pernah bertemu Rina langsung mengenali kemiripan mereka dan tidak bisa menyembunyikan keterkejutan. "Ini Bulan, saudara kembar Rina," Budi memperkenalkan. "Kami baru saja menemukan satu sama lain beberapa minggu lalu." Wati, rekan dekat Budi, adalah yang paling antusias menyambut Bulan. "Astaga, kemiripan kalian luar biasa," serunya. "Rina adalah wanita yang luar biasa. Dia sering membantu program kami untuk anak-anak." Bulan tersenyum canggung, tidak terbiasa dengan perhatian sebanyak itu. Namun ketika Wati membawanya ke ruang kelas tempat beberapa anak jalanan sedang belajar melukis, kecanggungannya perlahan menghilang. Ada sesuatu dalam interaksinya dengan anak-anak yang terasa alami dan tulus. "Kau punya bakat mengajar sama seperti Rina," komentar Wati setelah mengamati Bulan membantu seorang anak menggambar. "Mungkin kau bisa membantu program kami sesekali." Bulan mengangguk, matanya berbinar. "Aku ingin mencobanya." Saat mereka berjalan kembali ke ruang utama, seorang wanita berpapasan dengan mereka di koridor. Tatapannya langsung tertuju pada Bulan dan ada kilatan emosi yang sulit diartikan di matanya. "Clara," sapa Budi sedikit kaku, "lama tidak bertemu." Clara tidak melepaskan pandangannya dari Bulan. "Jadi berita itu benar," katanya pelan. "Kau menemukan kembaran Rina." Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Bulan merasa tidak nyaman. Clara memandangnya dari atas ke bawah, seolah menilai setiap detail penampilannya. "Yah," jawab Budi singkat. "Bulan adalah saudara kembar Rina yang terpisah sejak lahir." "Sungguh, kebetulan yang luar biasa," kata Clara dengan senyum yang tidak mencapai matanya. "Ditemukan di jalanan, tepat di kota ini, dan oleh kalian, hampir seperti takdir." Setelah Clara berlalu, Bulan bertanya siapa wanita itu. "Mantan rekan kerja," jawab Budi, tampak tidak nyaman. "Tahu, dia pindah ke dinas sosial beberapa tahun lalu. Kami pernah dekat sebelum aku bertemu Rina." Malam itu, setelah Lestari tidur, Bulan menemukan Budi di ruang kerjanya sedang memeriksa beberapa dokumen. "Clara tidak menyukaiku," kata Bulan. Langsung, Budi mengangkat wajahnya, tampak terkejut dengan pernyataan belak-belakan itu. "Aku tidak yakin itu masalahnya," katanya diplomatik. "Dia mencintaimu," Bulan melanjutkan, matanya menatap Budi dengan tajam. "Dan dia membenci Rina karena kau memilihnya, bukan Clara." Budi terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Ya, mungkin begitu. Clara dan aku pernah dekat, tapi kemudian aku bertemu Rina dan semuanya berubah. Clara tidak pernah benar-benar menerima itu. Dan sekarang dia melihatku sebagai ancaman baru," Bulan menyimpulkan, "karena aku wajah yang sama dengan wanita yang mengalahkannya." "Kau tidak perlu memikirkannya," Budi mencoba menenangkan. "Clara hanya kolega sekarang, tidak lebih." Tapi Bulan merasakan firasat tidak enak. Ada sesuatu dalam tatapan Clara yang membuatnya waspada, sebuah kebencian yang tidak tersembunyi dengan baik. Keesokan harinya, Bulan memulai rutinitas barunya sebagai relawan di program seni yayasan. Anak-anak menyambutnya dengan hangat dan untuk pertama kalinya sejak dia bisa mengingat, Bulan merasa berguna dan dihargai. Namun ketika dia kembali ke rumah sore itu, dia menemukan Budi duduk di ruang tamu dengan ekspresi serius. "Ada apa?" tanya Bulan, merasakan ketegangan di udara. "Seseorang menyebarkan rumor," kata Budi pelan, "tentang kau dan aku, tentang bagaimana kita bertemu. Beberapa orang mulai bertanya-tanya apakah kau benar-benar saudara kembar Rina atau hanya seseorang yang kebetulan mirip yang kutemukan di jalanan." "Clara," bisik Bulan langsung. Budi mengangguk perlahan. "Kemungkinan besar, tapi tanpa bukti, kita tidak bisa menuduhnya." Apa yang harus kita lakukan? Untuk saat ini, bersikap biasa saja. Gosip akan mereda dengan sendirinya. Tapi gosip itu tidak mereda. Sebaliknya, dalam beberapa hari, rumor semakin liar. Ada yang mengatakan Bulan adalah penipu yang sengaja mengubah penampilannya untuk menyerupai Rina. Ada yang berbisik bahwa Budi dan Bulan memiliki hubungan sejak lama, bahkan saat Rina masih hidup. Puncaknya terjadi ketika Bulan sedang mengajar di kelas seni.
seorang ibu dari anak yang ikut program marah-marah di depan kelas, menuduh Bulan sebagai wanita jalanan yang tidak bermoral dan tidak pantas berada di dekat anak-anak. Bulan terpaku di tempatnya, tidak mampu berkata-kata menghadapi serangan itu. Tangannya gemetar hebat dan ingatan-ingatan buruk dari masa lalunya di jalanan kembali membanjiri pikirannya. "Hentikan!" Wati, yang kebetulan berada di sana, langsung membela. "Kau tidak tahu apa-apa tentang dia." Tapi kerusakan sudah terjadi. Bulan berlari keluar dari kelas, melewati koridor dengan air mata mengalir di pipinya. Di tikungan, dia berpapasan dengan Clara yang berdiri dengan senyum tipis di wajahnya. "Kau tidak akan bisa menggantikan Rina," bisik Clara saat Bulan melewatinya. "Tidak peduli seberapa mirip wajah kalian." Bulan terus berlari, keluar dari gedung, dan akhirnya berhenti di sebuah taman kecil tidak jauh dari sana. Napasnya terengah-engah, dan tangannya masih gemetar hebat. Semua kemajuan yang dia capai dalam beberapa minggu terakhir seolah runtuh dalam sekejap. Untuk sesaat, dorongan untuk kembali ke jalanan, kembali ke kehidupan lamanya yang tidak dikenal, tapi juga tidak dikritik, terasa begitu kuat. Namun saat dia menyentuh liontin Bulan di lehernya, Bulan teringat Lestari, gadis kecil yang menerimanya tanpa syarat, yang melihat melewati semua kekurangannya. Ponsel pemberian Budi berdering di sakunya. Nama Budi muncul di layar. "Bulan, kau di mana?" Suara Budi terdengar khawatir. "Wati memberitahuku apa yang terjadi." "Aku di taman dekat kantor," jawab Bulan lirih. "Tetap di sana, aku akan menjemputmu." 15 menit kemudian, mobil Budi berhenti di depan taman. Pria itu berlari mendekati Bulan yang duduk diam di bangku taman. "Maafkan aku," kata Budi. "Duduk di sebelahnya. Aku seharusnya tidak membiarkanmu menghadapi ini sendirian." Bulan menggeleng lemah. "Bukan salahmu. Kita semua tahu risiko ini akan muncul. Aku akan berbicara dengan kepala yayasan, menjelaskan semuanya. Kita bisa menunjukkan hasil tes DNA, dokumen-dokumen yang kita temukan. Tidak ada yang perlu disembunyikan." Bulan menatap Budi dengan mata yang masih basah. "Bagaimana dengan Lestari? Bagaimana jika rumor ini sampai ke sekolahnya? Bagaimana jika dia mulai diejek karena memiliki bibi dari jalanan?" Budi menggenggam tangan Bulan erat. "Lestari lebih kuat dari yang kau kira. Dan dia mencintaimu, Bulan. Kita adalah keluarga sekarang. Kita akan menghadapi ini bersama." Dalam perjalanan pulang, Bulan menatap keluar jendela, memikirkan bagaimana hidupnya telah berubah drastis dalam beberapa minggu terakhir. Dari seorang tanpa nama di jalanan, menjadi seseorang dengan identitas, keluarga, dan tanggung jawab. Perubahan itu menakutkan, tapi juga memberikan harapan. "Kau tahu," kata Budi pelan, "Rina selalu mengatakan bahwa hidup adalah tentang menghadapi badai, bukan menghindarinya." Bulan tersenyum kecil. Dia terdengar seperti wanita yang bijaksana. "Dia memang bijaksana," Budi mengangguk. "Dan kau memiliki kekuatan yang sama, Bulan. Mungkin kalian kembar identik, tapi kalian juga individu yang berbeda. Rina tidak pernah mengalami apa yang kau alami, tidak pernah bertahan melalui apa yang kau lalui. Kekuatanmu adalah milikmu sendiri." Kata-kata itu meresap dalam diri Bulan, memberikan kekuatan baru. Ya, dia dan Rina mungkin berbagi DNA yang sama, wajah yang sama, bahkan beberapa sifat yang sama. Tapi pengalaman hidupnya telah membentuknya menjadi orang yang berbeda, dan itu bukan hal yang buruk. Ketika mereka tiba di rumah, Lestari menyambut dengan pelukan hangat seperti biasa. Tidak ada pertanyaan, tidak ada keraguan dalam mata anak itu. Hanya cinta dan penerimaan murni. "Bibi Bulan, lihat." Lestari menunjukkan sebuah lukisan yang dia buat di sekolah. "Ini kita bertiga, ayah, aku, dan Bibi. Dan ini ibu yang melihat dari surga, tersenyum karena kita semua bersama dan bahagia." Air mata kembali menggenang di mata Bulan, tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata haru dan tekad. Apapun yang terjadi, dia akan bertahan. Demi Lestari, demi Budi, dan demi dirinya sendiri. Sore itu, hujan kembali mengguyur Yogyakarta. Bulan sedang membantu Lestari mengerjakan PR matematika ketika bel pintu berbunyi. Budi, yang sedang memasak di dapur, bergegas membuka pintu.
Taufik, Budi tampak terkejut melihat tamunya. Ada apa? Taufik Hidayat, seorang jurnalis dari koran lokal yang juga teman lama Budi, berdiri di ambang pintu dengan ekspresi serius. Kita perlu bicara, Budi. Ini penting. Bulan dan Lestari mendengar suara-suara dari ruang depan, lalu Budi memanggil, "Bulan, bisa ke sini sebentar?" Dengan rasa penasaran bercampur was-was, Bulan meminta Lestari melanjutkan pekerjaannya dan menghampiri Budi. Taufik menatapnya dengan mata melebar. "Astaga," bisiknya, "kemiripannya memang luar biasa." "Bulan, ini Taufik, teman lamaku," Budi memperkenalkan. "Taufik, ini Bulan, saudara kembar Rina yang baru kami temukan." Taufik mengangguk sopan tapi ekspresinya tetap serius. "Aku kesini untuk memperingatkan kalian," katanya langsung. "Ada artikel yang akan terbit besok di Suara Masyarakat tentang kalian." Jantung Bulan seolah berhenti berdetak. Suara Masyarakat adalah tabloid lokal yang terkenal sensasional dan sering menerbitkan gosip tanpa verifikasi yang memadai. "Artikel seperti apa?" tanya Budi, suaranya tegang. Taufik menyodorkan sebuah tablet. Di layarnya tampak draft artikel dengan judul besar, "Skandal Keluarga, Wanita Jalanan Mengaku Sebagai Kembaran Istri Almarhum." Bagaimana mereka bisa? Bulan tidak mampu menyelesaikan kalimatnya, terlalu terkejut dengan apa yang dia baca. Artikel itu penuh tuduhan liar, menggambarkan Bulan sebagai pengemis jalanan yang terobsesi dengan Budi, yang entah bagaimana berhasil meyakinkan bahwa dia adalah saudara kembar Rina. Artikel itu bahkan menyiratkan bahwa Budi dan Bulan mungkin memiliki hubungan romantis yang tidak pantas, mengingat kemiripannya dengan mendiang istri. "Siapa yang memberikan informasi ini?" tanya Budi. Suaranya bergetar menahan amarah. "Sumber anonim," jawab Taufik. "Tapi ada foto-foto Bulan saat masih di jalanan dan beberapa foto terbaru kalian bersama. Siapapun sumbernya, dia telah mengikuti kalian." Bulan merasa seolah lantai di bawah kakinya runtuh. Foto-foto itu akan menghancurkan semua kemajuan yang telah dia buat. Orang-orang akan melihatnya sebagai penipu, sebagai aib. "Apa yang bisa kita lakukan?" tanya Bulan lirih. "Itulah sebabnya aku di sini," kata Taufik. "Aku kerja di Kompas Yogyakarta dan bisa menawarkan kesempatan untuk kalian memberikan tanggapan resmi, sebuah wawancara eksklusif yang akan terbit bersamaan dengan artikel itu, memberikan sisi kalian dari cerita ini." Budi dan Bulan bertukar pandang. "Tapi bagaimana dengan bukti?" tanya Budi. "Kami memiliki hasil tes DNA, dokumen dari panti asuhan, dan kesaksian Bibi Rina." "Kumpulkan semuanya," jawab Taufik. "Aku akan datang lagi besok pagi untuk wawancara." Dan dia menatap Bulan dengan simpati. "Bersiaplah, berita ini akan menyebar cepat." Setelah Taufik pergi, Bulan duduk terpaku di sofa, tangannya gemetar. Budi duduk di sampingnya sama terguncangnya. "Ini pasti Clara," kata Bulan akhirnya. "Siapa lagi yang begitu membenciku?" Budi tidak menjawab, tapi ekspresinya mengonfirmasi dugaan Bulan. Dia menggenggam tangan Bulan erat, berusaha menenangkannya. "Kita akan menghadapinya bersama," katanya mantap. "Kebenaran akan menang." Keesokan paginya, seperti yang sudah mereka duga, artikel itu muncul. Lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Selain tuduhan-tuduhan tidak berdasar, ada juga foto-foto Bulan di jalanan tampak kotor dan kurus, diambil diam-diam. Foto-foto itu disandingkan dengan foto Rina yang anggun dan cantik, dengan caption yang menyiratkan betapa tidak mungkin mereka bersaudara. Ponsel Budi terus berdering. Teman-teman, rekan kerja, bahkan orang tua murid dari sekolah Lestari, semua ingin tahu kebenaran. Bulan mengurung diri di kamar, terlalu takut untuk menghadapi dunia luar. Sekitar pukul 10, Taufik datang untuk wawancara. Dengan profesional, dia mendengarkan cerita Budi dan Bulan dari awal. Bagaimana mereka bertemu secara kebetulan, penemuan foto dua bayi kembar, kunjungan ke Bibi Rina, dan konfirmasi melalui tes DNA. "Bisakah aku melihat hasil tes itu?" tanya Taufik. Budi mengeluarkan dokumen dari Dr. Hadi yang dengan jelas menunjukkan bahwa Bulan dan Rina memiliki DNA identik. "Dan dokumen dari panti asuhan?"
Bulan mengeluarkan salinan dokumen yang mereka dapatkan dari panti asuhan Kasih Bunda di Magelang, yang mengonfirmasi bahwa seorang bayi perempuan bernama Bulan Suryani dititipkan di sana pada tahun 1947. Bagaimana dengan reaksi orang-orang terhadap berita ini? Terutama di tempat kerjamu, Budi. Budi menghela napas. Tentu ada yang terkejut dan bertanya-tanya, tapi kebanyakan rekan kerjaku yang mengenal kami dengan baik tetap mendukung. Dan bagaimana perasaanmu, Bulan? Menemukan identitas dan keluargamu setelah sekian lama? Bulan terdiam sejenak. Rasanya seperti menemukan bagian diriku yang hilang, katanya pelan. Selama bertahun-tahun aku tidak tahu siapa aku, dari mana aku berasal. Sekarang aku tahu, dan itu memberi kekuatan untuk menghadapi masa depan. Taufik mencatat semuanya dengan seksama. Artikelku akan terbit besok, janjinya. Lengkap dengan bukti-bukti kalian. Tapi bersiaplah, berita sensasional seperti ini tidak akan hilang dalam semalam. Benar saja, sepanjang hari itu rumah Budi seperti dalam pengepungan. Beberapa wartawan dari media lokal lain berkumpul di depan, berharap mendapatkan komentar. Budi terpaksa menghubungi polisi untuk meminta bantuan menjaga privasi mereka. Mungkin kita harus pergi sebentar, usul Budi, ke rumah orang tuaku di Surakarta, hingga situasi mereda. Bulan menggeleng, ya tidak. Itu akan terlihat seperti kita melarikan diri, seolah kita memang bersalah. Kita harus menghadapinya. Di tengah kekacauan itu, Lestari pulang dari sekolah, diantar oleh Wati yang dengan sigap menjemputnya agar tidak terkena dampak pemberitaan. Beberapa anak membicarakan Bibi Bulan, kata Lestari sedih. Mereka bilang, Bibi adalah orang jahat yang berpura-pura menjadi ibu. Bulan berlutut di hadapan Lestari. Air mata menggenang di matanya. Lestari, sayang, apa yang kau rasakan tentang itu? Lestari menatapnya dengan mata jernih. Aku bilang pada mereka bahwa mereka salah. Bibi bukan orang jahat, dan Bibi tidak berpura-pura menjadi ibu. Bibi adalah Bibi Bulan, adik kembar ibu, dan kami sangat menyayangi Bibi. Jawaban polos namun dalam itu membuat Bulan memeluk Lestari erat, tidak mampu menahan air matanya. Keyakinan anak itu memberikannya kekuatan yang tidak dia duga. Terima kasih, sayang, bisik Bulan. Bibi juga sangat menyayangimu. Sementara itu, Budi telah menghubungi pengacaranya untuk mempertimbangkan tindakan hukum terhadap tabloid yang menerbitkan berita fitnah itu. Tapi sebelum mereka sempat mengambil langkah, artikel wawancara Taufik terbit keesokan harinya. Berbeda dengan artikel sensasional sebelumnya, tulisan Taufik bersifat faktual dan sensitif. Dia memaparkan bukti-bukti dengan jelas, termasuk hasil tes DNA dan dokumen panti asuhan. Artikel itu juga mencantumkan komentar dari Dr. Hadi yang mengonfirmasi keabsahan tes dan kesaksian Bibi Darmi tentang bagaimana si kembar dipisahkan saat lahir. Reaksi publik mulai berubah. Banyak yang mulai mempertanyakan motif di balik artikel pertama yang jelas-jelas memfitnah. Beberapa orang yang awalnya menghakimi Bulan mulai mengubah pandangan mereka. Tapi pukulan terbesar datang dari tempat yang tidak terduga. Pada Jumat pagi saat Bulan sedang menyiapkan sarapan, bel pintu berbunyi. Budi membukanya dan menemukan seorang wanita muda dengan pakaian formal berdiri di sana. Budi Santoso? Tanyanya. Saya Anita Kusuma dari Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Kami menerima laporan mengenai situasi di rumah ini. Jantung Budi mencelos. Laporan apa? Mengenai kesejahteraan anak, jawab Anita dengan nada profesional. Ada kekhawatiran tentang kehadiran, dia melirik ke dalam rumah, seseorang dengan latar belakang tidak jelas yang tinggal bersama putri Anda. Bulan, yang mendengar percakapan itu, membeku di tempatnya. Mereka bahkan mencoba mengambil Lestari darinya. Ini konyol, kata Budi, suaranya gemetar menahan amarah. Saya punya bukti bahwa Bulan adalah saudara kandung mendiang istri saya. Dia adalah Bibi Lestari. Saya mengerti, Pak, jawab Anita hati-hati. Tapi kami harus menyelidiki setiap laporan yang masuk, terutama yang menyangkut anak-anak. Saya hanya perlu berbicara dengan putri Anda sebentar dan melihat kondisi rumah ini. Dengan enggan, Budi mempersilakan Anita masuk. Lestari yang sedang
menonton televisi di ruang keluarga, mendongak penasaran melihat tamu mereka. "Halo Lestari," sapa Anita ramah. "Namaku Anita. Boleh aku berbicara denganmu sebentar?" Lestari mengangguk, meski tampak bingung. Anita duduk di sampingnya dan mulai bertanya dengan lembut tentang kesehariannya, sekolahnya, dan hubungannya dengan Bulan. "Bibi Bulan sangat baik," jawab Lestari bersemangat. "Dia membantu PR-ku, membacakan cerita sebelum tidur, dan mengajariku melukis seperti ibu dulu." "Dan kau merasa aman bersamanya?" tanya Anita hati-hati. Lestari mengerutkan dahi, tidak mengerti pertanyaan itu. "Tentu saja, Bibi Bulan adalah keluargaku. Dia kadang sedih, tapi ayah bilang itu karena dia mengalami hal-hal sulit sebelum bertemu kami." Anita mengangguk, mencatat sesuatu di bukunya. Kemudian dia meminta izin untuk melihat-lihat rumah, yang Budi izinkan dengan enggan. Setelah sekitar 1 jam, Anita tampak puas dengan inspeksinya. "Terima kasih atas kerjasamanya, Pak Budi," katanya. "Dari yang saya lihat, Lestari tampak baik-baik saja dan rumah ini layak, tapi kami masih perlu meneruskan proses ini untuk kepentingan dokumentasi. Mungkin saya akan kembali lagi dengan beberapa pertanyaan tambahan." Setelah Anita pergi, Bulan ambruk di sofa, wajahnya pucat. "Mereka mencoba mengambil Lestari darimu," bisiknya ngeri. "Karena aku." Budi duduk di sampingnya menggenggam tangannya erat. "Itu tidak akan terjadi," katanya tegas. Anita melihat sendiri bahwa Lestari baik-baik saja dan bahagia. Ini hanya prosedur standar. Tapi bagaimana jika mereka kembali? Bagaimana jika mereka menemukan sesuatu yang bisa digunakan untuk memisahkan kalian? Apa yang bisa mereka temukan? Kita tidak melakukan kesalahan apapun, Bulan. Tapi kekhawatiran itu tetap menghantuinya. Malam itu setelah Lestari tidur, Bulan mengambil keputusan yang sulit. Dia mulai mengepak sedikit barangnya, bersiap untuk pergi diam-diam. Mungkin pikirnya tanpa kehadirannya rumor dan penyelidikan akan berhenti. Budi dan Lestari bisa kembali hidup tenang. Saat sedang mengepak, pintu kamarnya terbuka perlahan. Budi berdiri di ambang pintu, matanya langsung tertuju pada tas kecil di tangan Bulan. "Apa yang kau lakukan?" tanyanya, meski jawaban itu sudah jelas. "Aku harus pergi, Budi," jawab Bulan lirih. "Selama aku di sini, kalian tidak akan pernah tenang." Budi menggeleng keras. "Tidak, itu tepat yang mereka inginkan. Kau pergi, mereka menang. Tapi Lestari akan terluka jika kau pergi," potong Budi. "Kau adalah keluarganya, Bulan. Keluarga kami." Bulan menatapnya. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk menghadapi semua ini. Seumur hidupku aku terbiasa lari bersembunyi." Budi mendekat, mengambil tas dari tangan Bulan dan meletakkannya di lantai. Kemudian, dalam gerakan yang mengejutkan mereka berdua, dia menarik Bulan ke dalam pelukannya. "Kau lebih kuat dari yang kau tahu," bisiknya. "Dan kau tidak sendirian lagi, Bulan. Kita hadapi ini bersama." Dalam pelukan itu, Bulan merasakan sesuatu yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Rasa aman, rasa memiliki, dan sesuatu yang lebih, sesuatu yang membuat jantungnya berdebar dan wajahnya memanas. Saat mereka berpisah, mata mereka bertemu, dan untuk sesaat, dunia seolah berhenti berputar. Ada pengakuan tak terucap di mata Budi, sesuatu yang dia coba sembunyikan selama berminggu-minggu. "Budi," bisik Bulan, "aku bukan Rina." "Aku tahu," jawabnya lembut. "Aku tidak pernah menganggapmu sebagai Rina. Kau adalah Bulan, dan itu lebih dari cukup." Kata-kata itu meresap ke dalam diri Bulan, seperti air ke tanah yang kering. Selama ini, di tengah semua kekacauan, ada ketakutan lain yang menghantuinya. Ketakutan bahwa Budi hanya melihatnya sebagai bayangan Rina, sebagai pengganti yang tidak sempurna. "Kita akan menghadapi apapun yang datang," kata Budi mantap. "Bersama." Dan dengan itu, rencana Bulan untuk pergi diam-diam pun terlupakan. Taufik Hidayat menatap layar komputernya dengan frustrasi. Sudah seminggu sejak artikel pertamanya tentang Bulan dan Budi terbit, tapi fitnah dari tabloid Suara Masyarakat terus berlanjut. Setiap hari ada saja tulisan baru yang menyudutkan mereka. Dan belakangan ini, para wartawan mulai mengintai sekolah Lestari, memaksa pihak sekolah meningkatkan keamanan.
Sebagai jurnalis investigasi, instingnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Siapa sebenarnya sumber anonim yang begitu gigih menyerang keluarga Santoso? Dan mengapa masih bekerja, Pak? Tanya Dewi, fotografer muda yang sering bekerja sama dengannya. Taufik mengangguk. Ada sesuatu yang mengganjal tentang kasus Santoso ini. Terlalu personal, terlalu terencana. Maksud Bapak ada motif di balik semua ini? Dewi duduk di kursi seberang tertarik. Tepat sekali. Siapapun yang memberikan informasi ke Suara Masyarakat punya dendam pribadi. Taufik menyeruput kopinya yang sudah dingin. Kita perlu menyelidiki lebih dalam. Sementara itu, di rumah Budi, situasi semakin menegang. Setelah kunjungan dari Dinas Sosial, mereka menerima panggilan resmi untuk menghadiri sidang penentuan hak asuh Lestari. Meskipun Anita, petugas yang mengunjungi mereka, melaporkan bahwa Lestari tampak baik-baik saja, ada pihak yang terus mengajukan keberatan terhadap kehadiran Bulan di rumah itu. Ini gila, kata Budi, meletakkan surat panggilan di meja. Mereka benar-benar mencoba mengambil Lestari dariku. Bulan duduk diam, wajahnya pucat. Sejak pembicaraan mereka beberapa hari lalu, ada perubahan halus dalam interaksi mereka. Tatapan yang lebih lama, sentuhan yang lebih berani, dan kehangatan yang tumbuh di antara mereka. Tapi sekarang, ketakutan kembali menyelimuti Bulan. Mungkin lebih baik jika aku... Oh tidak, potong Budi tegas. Kita sudah membahas ini. Kau tidak akan pergi kemana-mana. Bulan menghela napas. Tapi Budi, ini sudah menyangkut Lestari. Aku tidak bisa membiarkan kau kehilangan putrimu karena aku. Kita tidak akan kehilangan siapapun. Budi mendekati Bulan berlutut di hadapannya. Dengar, kita punya bukti, kita punya kesaksian. Bahkan Taufik terus membantu kita dengan artikel-artikelnya. Kita akan melalui ini. Telepon berdering, memecah momen mereka. Budi mengangkatnya dan wajahnya berubah serius saat mendengar suara di seberang. Taufik, ada apa? Budi, aku mungkin menemukan sesuatu. Suara Taufik terdengar bersemangat. Aku menyelidiki siapa yang memberikan informasi ke Suara Masyarakat. Dan semua jejak mengarah ke satu orang. Clara Widodo. Budi dan Bulan bertukar pandang. Mereka sudah menduga, tapi mendengar konfirmasi tetap mengejutkan. Apa kau punya bukti? Tanya Budi. Belum konkret, tapi aku punya beberapa saksi yang melihat Clara bertemu dengan editor Suara Masyarakat beberapa kali. Dan ada lagi, Clara juga yang mengajukan laporan ke Dinas Sosial tentang kesejahteraan Lestari. Apa motifnya? Budi mengerutkan dahi. Hanya karena cemburu? Ini terlalu ekstrim. Itulah yang sedang kuselidiki, jawab Taufik. Tampaknya ada sesuatu yang lebih personal. Dengar, aku ingin bertemu dengan kalian besok. Ada sesuatu yang perlu kita diskusikan. Keesokan harinya, Taufik datang dengan setumpuk dokumen dan Dewi, si fotografer muda. Ini Dewi, dia membantu penyelidikanku, Taufik memperkenalkan. Dan dia memiliki informasi menarik. Dewi mengangguk sopan. Saya pernah magang di Dinas Sosial setahun lalu, di divisi tempat Clara bekerja. Tidak banyak yang tahu, tapi Clara pernah terlibat dalam kasus etika profesional. Kasus apa? Tanya Bulan, penasaran. Clara bekerja di divisi adopsi dan panti asuhan. Ada dugaan dia menerima suap untuk memperlancar proses adopsi beberapa anak. Kasusnya ditutup karena kurangnya bukti, tapi dia dipindahkan ke divisi lain. Budi tampak terkejut. Aku tidak pernah tahu tentang ini. Karena ditutup-tutupi, jawab Dewi. Tapi ada lagi. Saat melihat nama panti asuhan tempat Bulan dulu dititipkan, Panti Asuhan Kasih Bunda di Magelang, saya teringat bahwa itu adalah salah satu panti yang pernah diselidiki dalam kasus Clara. Taufik mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya. Kami menemukan ini di arsip lama. Daftar anak-anak yang diadopsi melalui bantuan Clara antara tahun 1999-2005 dan lihat nama ini. Dia menunjuk sebuah nama di daftar, Bulan Suryani, diadopsi oleh keluarga Hartono pada tahun 2000. Aku memang diadopsi oleh keluarga bernama Hartono, bisik Bulan, tangannya gemetar. Tapi mereka tidak baik. Mereka hanya menginginkan tenaga gratis untuk bisnis kecil mereka. Aku kabur saat berusia 15 tahun.
Dan tahukah kau siapa yang memproses adopsimu? Tanya Taufik. Clara Widodo, yang saat itu adalah petugas sosial junior yang baru dipindahkan ke Magelang. Bulan dan Budi saling pandang, terkejut dengan koneksi ini. Jadi Clara tahu tentang Bulan sejak lama? Tanya Budi, berusaha mencerna informasi ini. Mungkin tidak secara spesifik, jawab Taufik. Tapi dia terlibat dalam proses adopsi Bulan ke keluarga yang akhirnya menyebabkan Bulan kabur dan hidup di jalanan. Dan ketika dia melihat Bulan bersamamu, menyadari kemiripannya dengan Rina, dia takut masa lalunya terungkap, lanjut Bulan, mulai memahami. Dia takut aku akan mengenalinya, atau bahwa penyelidikan tentang identitasku akan mengarah pada keterlibatannya dalam adopsi ilegal. Tepat, angguk Taufik. Dan ada lagi, Dewi berhasil melacak keluarga Hartono yang mengadopsimu. Mereka masih hidup di sebuah desa kecil di luar Magelang. Mereka bisa menjadi saksi, kata Dewi, tentang bagaimana proses adopsi itu terjadi dan mungkin bagaimana kondisimu saat bersama mereka. Bulan menggigil, ingatan-ingatan buruk mulai membanjiri pikirannya. Budi melihat perubahan ini, segera menggenggam tangannya erat. Kau tidak perlu menghadapi mereka jika tidak siap, katanya lembut. Bulan menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Tidak, aku perlu menghadapi ini. Demi Lestari, demi kita semua, aku sudah cukup lari dalam hidupku. Dalam 2 minggu berikutnya, Taufik dan Dewi bekerja tanpa lelah mengumpulkan bukti. Mereka mewawancarai keluarga Hartono yang dengan enggan mengakui bahwa mereka membayar biaya tambahan kepada Clara untuk mempercepat proses adopsi. Mereka juga menemukan mantan petugas panti asuhan Kasih Bunda yang mengonfirmasi bahwa Clara sering menangani adopsi-adopsi khusus dengan imbalan tertentu. Sementara itu, sidang penentuan hak asuh Lestari semakin dekat. Pengacara Budi, Pak, hakim, bekerja keras mempersiapkan pembelaan mereka. Bukti-bukti yang dikumpulkan Taufik menjadi senjata utama, tidak hanya untuk mempertahankan hak asuh Lestari, tapi juga untuk mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap Clara dan suara masyarakat. Hari sidang tiba. Pengadilan Negeri Yogyakarta dipenuhi wartawan dan masyarakat yang penasaran. Bulan, mengenakan pakaian sederhana namun rapi, berjalan masuk dengan kepala tegak, meski tangannya gemetar dalam genggaman Budi. Sidang dimulai dengan pernyataan dari pihak dinas sosial yang mewakili pihak yang prihatin tentang kesejahteraan Lestari. Mereka mengutip artikel-artikel yang telah terbit dan kekhawatiran masyarakat tentang latar belakang Bulan. Kemudian giliran pihak Budi untuk membela. Pak Hakim mulai dengan menunjukkan hasil tes DNA dan dokumen-dokumen yang membuktikan identitas Bulan sebagai saudara kembar Rina. Dia juga memanggil Dr. Hadi dan Bibi Darmi sebagai saksi. Yang mulia, kata Pak Hakim dengan tegas, klien saya tidak hanya bisa membuktikan identitas Nyonya Bulan sebagai bibi kandung Lestari, tapi juga telah menemukan motif di balik kampanye pencemaran nama baik yang dilakukan terhadap keluarga ini. Dia kemudian menunjukkan bukti-bukti yang dikumpulkan Taufik. Dokumen adopsi, kesaksian keluarga Hartono, dan pernyataan mantan petugas panti asuhan. Semua mengarah pada keterlibatan Clara dalam adopsi-adopsi ilegal, termasuk adopsi Bulan ke keluarga yang memperlakukannya dengan buruk. Clara, yang hadir di ruang sidang, tampak pucat pasi. Ketika dipanggil untuk memberikan keterangan, dia berusaha menyangkal semua tuduhan, tapi kesaksian-kesaksian yang bertentangan membuatnya terjebak dalam kebohongannya sendiri. Saya mengajukan Lestari Santoso sebagai saksi, kata Pak Hakim akhirnya. Lestari mengenakan dress terbaiknya, masuk ke ruang sidang dengan didampingi Wati. Gadis kecil itu tampak gugup tapi tenang. Lestari, tanya Hakim dengan lembut, bagaimana perasaanmu tinggal bersama Bibi Bulan? Lestari tersenyum kecil. Saya senang Bibi Bulan tinggal dengan kami. Dia baik dan dia mengajari saya banyak hal, seperti melukis dan bercerita. Dia juga membantu saya mengerjakan PR dan membuat sarapan yang enak. Apakah kau pernah merasa takut atau tidak nyaman saat bersamanya? Lestari menggeleng tegas. Tidak pernah. Bibi Bulan selalu memastikan saya aman dan bahagia.
Dia memeluk saya saat saya sedih dan tertawa bersama saya saat saya senang. Dia membuat saya merasa aman seperti ibu dulu, tapi dengan caranya sendiri. Jawaban polos namun dalam dari Lestari membuat banyak orang di ruang sidang tersentuh. Bahkan, beberapa wartawan yang tadinya skeptis tampak terharu. Saksi terakhir adalah Bulan sendiri. Dengan suara yang awalnya gemetar namun semakin kuat, dia menceritakan hidupnya. Dipisahkan dari saudara kembarnya saat lahir, tumbuh di panti asuhan, diadopsi oleh keluarga yang memperlakukannya seperti pembantu, kabur dan hidup di jalanan, hingga akhirnya bertemu Budi dan Lestari secara tak sengaja. Saya tidak ingat banyak hal dari masa lalu saya, akunya jujur. Trauma dan penyakit telah mengambil sebagian ingatan saya. Tapi satu hal yang saya tahu pasti, saya tidak pernah merasa sebagai bagian dari sesuatu sampai saya menemukan keluarga ini. Saya tidak meminta apa-apa selain kesempatan untuk mengenal keponakan saya, untuk menjadi bagian dari hidupnya, dan untuk membangun hidup baru yang layak. Hakim mendengarkan dengan seksama, sesekali mencatat. Setelah semua keterangan didengar, dia mengumumkan akan memberikan keputusan setelah istirahat siang. Selama istirahat, Bulan, Budi, dan tim hukum mereka berkumpul di sebuah ruangan kecil di pengadilan. Taufik dan Dewi bergabung dengan mereka, membawa kabar bahwa artikel terbaru mereka telah terbit, mengungkap keterlibatan Clara dalam jaringan adopsi ilegal. "Bagaimana menurutmu?" tanya Budi cemas pada Pak Hakim. "Kasus kita kuat," jawab pengacara itu. "Bukti-bukti jelas, kesaksian meyakinkan, dan motif Clara terungkap. Saya optimis." Ketika sidang dilanjutkan, ruang pengadilan penuh sesak. Hakim, setelah mereview semua bukti dan keterangan, mulai membacakan keputusannya. Berdasarkan bukti yang diajukan, kesaksian dari berbagai pihak, dan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, pengadilan memutuskan bahwa tidak ada alasan untuk mempertanyakan hak asuh Budi Santoso atas putrinya Lestari Santoso. Pengadilan juga mengakui status Bulan Suryani sebagai bibi kandung Lestari berdasarkan bukti DNA dan dokumen resmi yang telah diverifikasi. Suara tepuk tangan pecah di ruang sidang. Bulan menutup mulutnya dengan tangan, air mata haru mengalir di pipinya. Budi memeluknya erat, sama terharunya. Selanjutnya, lanjut Hakim, pengadilan memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap Clara Widodo atas dugaan keterlibatan dalam adopsi ilegal dan penyalahgunaan wewenang. Pihak suara masyarakat juga diperintahkan untuk menerbitkan permintaan maaf resmi kepada keluarga Santoso dan Nyonya Bulan Suryani. Clara yang duduk di bangku belakang tampak pucat dan terguncang. Beberapa petugas kepolisian mendekatinya, kemungkinan untuk mengamankannya untuk penyelidikan lebih lanjut. Saat keluar dari pengadilan, Bulan, Budi, dan tim mereka disambut oleh kerumunan wartawan. Taufik, sebagai jurnalis yang mengungkap kebenaran, menjadi pusat perhatian. "Ini adalah kemenangan bagi kebenaran," katanya pada rekan-rekan wartawan. "Dan lebih dari itu, ini adalah kemenangan bagi kemanusiaan." Kisah Bulan Suryani bukan hanya tentang menemukan identitas, tapi juga tentang mendapatkan keadilan dan kesempatan kedua. Di tengah kerumunan, Lestari yang baru dijemput dari sekolah oleh Wati berlari menembus para wartawan dan melompat ke pelukan Bulan. "Bibi akan tetap bersama kita selamanya?" tanya gadis kecil itu dengan mata berbinar. Bulan memeluknya erat, menatap Budi dengan senyum penuh arti. "Ya sayang, Bibi akan tetap bersama kalian." Dalam perjalanan pulang, mobil mereka diikuti oleh beberapa mobil wartawan. Tapi kali ini, tidak ada ketakutan atau kecemasan. Hanya rasa lega yang mendalam dan harapan untuk masa depan yang lebih cerah. "Apa yang akan kita lakukan sekarang?" tanya Bulan pelan saat mereka hampir sampai di rumah. Budi menatapnya dengan hangat. "Hidup, kita akan hidup, Bulan. Tanpa ketakutan, tanpa bayangan masa lalu. Hanya kita sebagai keluarga." Kata keluarga itu menggema dalam hati Bulan, memberinya kehangatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang bisa dia ingat, masa depan terasa cerah dan penuh janji. 6 bulan telah berlalu sejak keputusan pengadilan. Musim hujan di Yogyakarta telah berganti
menjadi musim kemarau yang cerah. Kebun belakang rumah Budi kini penuh dengan bunga-bunga berwarna-warni dan tanaman sayur yang tumbuh subur, hasil kerja keras Bulan yang telah menemukan ketenangan dalam merawat kehidupan kecil ini. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kamar Bulan, membangunkannya dari tidur nyenyak. Dia membuka mata perlahan, merasakan kedamaian yang masih terasa asing, namun semakin akrab setiap harinya. Dulu, bangun pagi berarti kekhawatiran tentang di mana dia akan mendapatkan makanan atau tempat berlindung. Sekarang, bangun pagi berarti sarapan bersama keluarga dan rutinitas yang memberikan stabilitas dalam hidupnya. Bulan bangkit dan berjalan ke cermin. Wajahnya yang dulu kurus dan pucat kini tampak lebih sehat dan bercahaya. Rambut panjangnya yang selalu kusut kini terawat dan berkilau. Dia menyentuh liontin Bulan di lehernya, pengingat akan identitasnya yang selama ini hilang. Suara ketukan halus di pintu mengalihkan perhatiannya. "Bibi Bulan, sudah bangun?" Suara riang Lestari terdengar dari balik pintu. "Sudah, sayang. Masuk saja." Lestari masuk dengan senyum lebar, masih mengenakan piyama bergambar bintang. "Ayah membuat nasi goreng untuk sarapan," serunya bersemangat. Bulan tersenyum. Dalam 6 bulan terakhir, Budi telah semakin mahir memasak, sesuatu yang dia pelajari dengan tekun demi Lestari. Dan mungkin juga diam-diam untuk mengesankan Bulan. Kedengarannya enak, ayo kita turun sebelum dingin." Di dapur, Budi sedang menyendokkan nasi goreng ke piring saat Bulan dan Lestari bergabung. "Pagi," sapanya dengan senyum hangat yang selalu membuat jantung Bulan berdebar lebih cepat. "Pagi," balas Bulan, mengambil tempat di meja makan. "Sepertinya lezat." "Jangan terlalu berharap," gurau Budi. "Masih belum selezat buatanmu." Selama sarapan, Lestari bercerita penuh semangat tentang pesta ulang tahun temannya yang akan dia hadiri sore ini. Bulan mendengarkan dengan senyum, sesekali menyeka nasi yang menempel di pipi gadis kecil itu. "Oh ya," kata Budi tiba-tiba, "Taufik menelepon semalam. Dia ingin bertemu kita di kafe dekat kantor koran. Katanya ada sesuatu yang ingin dia bicarakan." "Tentang apa?" tanya Bulan, sedikit cemas. Meski situasi mereka telah jauh membaik, ingatan tentang masa-masa sulit itu masih terasa segar. Entahlah, tapi dia terdengar bersemangat, bukan khawatir. Mungkin kabar baik? Setelah mengantarkan Lestari ke sekolah, Budi dan Bulan menuju kafe tempat mereka akan bertemu Taufik. Dalam perjalanan, Budi melirik Bulan yang tampak tenggelam dalam pikirannya. "Kau baik-baik saja?" tanyanya lembut. Bulan mengangguk tersenyum kecil, hanya berpikir tentang betapa banyak yang telah berubah. "Setahun lalu aku masih berkeliaran di jalanan, tanpa ingatan jelas tentang siapa diriku, tanpa harapan untuk masa depan." Budi menggenggam tangannya. Sentuhan seperti ini telah menjadi lebih umum di antara mereka, meski mereka belum secara resmi mendefinisikan hubungan mereka. Ada rasa saling menghormati yang mendalam, kebutuhan untuk memberi waktu pada perasaan yang tumbuh secara alami. "Dan sekarang?" tanya Budi. "Sekarang aku punya nama, keluarga, dan..." Bulan menatap Budi dengan senyum malu. "Harapan." Kafe. Itu tidak terlalu ramai saat mereka tiba. Taufik sudah menunggu di sudut dengan laptop terbuka dan secangkir kopi di hadapannya. Wajahnya berseri-seri saat melihat mereka. "Kalian datang," sapanya berdiri untuk memeluk keduanya. "Kalian terlihat luar biasa." "Terima kasih," Bulan tersenyum. "Kau juga terlihat baik." Setelah memesan minuman, Taufik membuka laptopnya dengan sikap penuh rahasia. "Jadi aku mengundang kalian karena ingin menunjukkan sesuatu. Aku baru saja menyelesaikan draft final bukuku tentang kasus kalian." "Bukumu?" tanya Budi terkejut. "Ya, setelah artikel-artikelku tentang kasus ini mendapat respons luar biasa. Penerbit mendekati dan menawarkan kontrak buku, tentu saja dengan izin kalian." Taufik menunjukkan cover buku yang direncanakan. Judulnya sederhana namun kuat. "Bulan Purnama, Kisah Menemukan Identitas dan Keadilan." Cover itu menampilkan siluet 2 wanita identik, satu dengan latar belakang gelap dan satu lagi dengan latar terang, dengan seorang anak kecil di tengah-tengah mereka. Ini indah," kata Bulan terharu. "Buku ini tidak hanya menceritakan kisah kalian," jelas Taufik.
tapi juga mengangkat isu adopsi ilegal dan stigma terhadap orang-orang yang pernah hidup di jalanan. Kasus Clara telah membuka penyelidikan yang lebih luas terhadap praktik-praktik adopsi mencurigakan di beberapa panti asuhan. "Bagaimana kabar penyelidikan itu?" tanya Budi. "Berkembang pesat." Clara akhirnya mengaku dan memberikan informasi tentang jaringan yang lebih besar. Beberapa petugas lain juga sudah ditahan. Dan yang lebih penting, Taufik menatap Bulan, mereka sedang menyelidiki keluarga Hartono atas dugaan eksploitasi anak. Bulan menghela napas panjang. Ingatannya tentang masa itu masih kabur, tapi rasa sakit dan ketakutan masih terasa nyata. "Ada satu hal lagi," lanjut Taufik, mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. "Saat menyelidiki untuk buku ini, aku menemukan sesuatu yang mungkin ingin kau lihat, Bulan." Dia menyerahkan amplop itu. Dengan tangan sedikit gemetar, Bulan membukanya dan mengeluarkan beberapa lembar surat usang. Surat-surat itu ditulis dengan tulisan tangan yang rapi, ditujukan kepada putriku Bulan. "Ini dari siapa?" tanyanya bingung. "Dari ibumu," jawab Taufik lembut. "Ibu kandungmu yang juga ibu Rina. Aku menemukannya di antara dokumen-dokumen lama panti asuhan Kasih Bunda. Tampaknya, sebelum meninggal dalam kecelakaan itu, ibumu berusaha mencarimu. Dia menulis surat-surat ini, berharap suatu hari bisa memberikannya padamu." Air mata mengalir di pipi Bulan saat dia mulai membaca surat pertama. "Putriku tersayang Bulan, jika surat ini sampai padamu, berarti aku telah berhasil menemukanmu, atau setidaknya, kata-kataku telah menemukanmu. Aku tidak tahu apakah kau akan memahami keputusan yang kami ambil dulu, atau apakah kau akan memaafkanku. Yang ku tahu hanyalah rasa rindu yang tak tertahankan ini. Setiap malam, aku menatap bulan di langit dan berpikir tentangmu. Apakah kau baik-baik saja? Apakah kau bahagia? Apakah kau tahu bahwa kau memiliki saudara kembar yang namanya terinspirasi dari matahari, seperti namamu terinspirasi dari bulan? Keputusan untuk memisahkan kalian adalah luka terdalam dalam hidupku. Kemiskinan dan keputusasaan memaksa kami membuat pilihan yang tak seorang pun orang tua ingin buat. Tapi ketahuilah putriku, tidak sehari pun berlalu tanpa aku memikirkanmu, tanpa aku berdoa untuk kesejahteraanmu. Bulan tidak bisa melanjutkan, air matanya terlalu deras. Budi merangkul bahunya, memberikan dukungan dalam diam. Ada 5 surat lainnya, kata Taufik pelan, ditulis selama beberapa tahun sebelum kecelakaan yang merenggut nyawa orang tuamu. Surat terakhir ditulis hanya seminggu sebelum kejadian itu. Terima kasih, bisik Bulan, memeluk surat-surat itu ke dadanya. Ini berarti segalanya bagiku. Setelah pertemuan yang penuh emosi itu, Budi dan Bulan berjalan dalam diam di sepanjang Malioboro. Jalanan itu ramai seperti biasa. Tapi dalam keramaian itu, mereka menemukan ruang pribadi mereka sendiri. Kau ingin pulang? Tanya Budi akhirnya. Atau mungkin mampir ke suatu tempat dulu? Bulan berpikir sejenak. Ada satu tempat yang ingin ku datangi. Mereka menuju pemakaman kota di pinggiran Yogyakarta. Di sana, di bawah pohon flamboyan yang rindang, terdapat makam Rina. Bulan belum pernah datang ke sini sebelumnya, terlalu takut dengan emosi yang mungkin akan dia rasakan. Kau yakin? Tanya Budi saat mereka berhenti di depan gerbang pemakaman. Bulan mengangguk. Aku perlu melakukan ini, untuk Rina dan untuk diriku sendiri. Mereka berjalan beriringan di antara deretan makam, hingga tiba di tempat peristirahatan terakhir Rina. Nisannya sederhana namun indah, dengan ukiran namanya dan sebuah puisi pendek yang Budi pilih. Di bawah namanya tertulis, istri, ibu, dan cahaya dalam kegelapan. Bulan berlutut di depan makam itu, tangannya menyentuh nisan dengan lembut. Halo Rina, bisiknya. Aku Bulan, saudaramu. Maaf baru mengunjungimu sekarang. Air mata kembali mengalir, tapi kali ini ada kedamaian dalam tangisannya. Aku ingin kau tahu bahwa putrimu luar biasa. Dia cerdas, pemberani, dan memiliki hati yang begitu besar. Kau pasti sangat bangga padanya. Bulan menarik napas dalam-dalam. Dan suamimu, dia pria yang baik, Rina.
Dia menjaga Lestari dengan segenap jiwanya. Dia menyelamatkanku. Budi berdiri di belakang Bulan, membiarkannya memiliki momen pribadinya. Angin sepoi-sepoi menggoyangkan ranting-ranting pohon flamboyan, menciptakan tarian bayangan di atas makam. Aku tidak tahu mengapa takdir mempertemukan kami, lanjut Bulan. Tapi aku berjanji padamu, aku akan selalu menjaga mereka. Aku akan menjadi bibi terbaik untuk Lestari dan teman terbaik untuk Budi. Aku akan mencintai mereka seperti kau mencintai mereka. Kata mencintai itu keluar begitu saja, dan saat itulah Bulan menyadari kebenaran perasaannya. Dia telah jatuh cinta pada Budi, bukan karena dia adalah suami Rina, bukan karena kebaikannya semata, tapi karena siapa dia sebagai seorang pria. Bulan meletakkan rangkaian bunga yang mereka bawa di atas makam, lalu berdiri perlahan. Saat berbalik, dia melihat Budi menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Rina akan menyukaimu, katanya lembut. Kalian berbeda, tapi kalian sama-sama memiliki kekuatan dan kelembutan yang luar biasa. Mereka berjalan kembali ke mobil dalam keheningan yang nyaman. Saat mereka hampir sampai, Budi menghentikan langkahnya. Bulan, katanya suaranya serius. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Sesuatu yang sudah lama kurasakan, tapi takut untuk mengungkapkannya. Bulan menatapnya, jantungnya berdebar kencang. Aku mencintaimu, kata Budi akhirnya. Bukan karena kau adalah saudara Rina, bukan karena kau memiliki wajahnya, tapi karena kau adalah Bulan. Dengan semua kekuatan, kebaikan, dan keunikanmu sendiri. Air mata kembali menggenang di mata Bulan, tapi kali ini karena kebahagiaan. Aku juga mencintaimu, Budi. Aku takut mengakuinya, takut kau hanya melihat bayangan Rina dalam diriku. Tidak pernah, Budi menggeleng tegas. Dari awal, aku selalu melihatmu sebagai Bulan, dan perasaanku tumbuh untuk Bulan, bukan untuk siapapun yang lain. Dia melangkah maju, mempersempit jarak di antara mereka. Dengan lembut tangannya menyentuh pipi Bulan, menghapus air mata yang jatuh. Aku tahu ini mungkin terlalu cepat, katanya. Dan kita tidak perlu terburu-buru, tapi aku ingin kau tahu bahwa perasaanku nyata dan bahwa aku siap menunggu selama apapun yang kau butuhkan. Bulan tersenyum, hatinya penuh dengan emosi yang selama ini tidak pernah dia rasakan. Kita bisa memulainya pelan-pelan, bisiknya. Satu langkah sekaligus. Dan dengan itu, di bawah langit Yogyakarta yang cerah, mereka berbagi ciuman pertama mereka. Lembut, singkat, namun penuh janji. Sore itu, saat menjemput Lestari dari pesta ulang tahun temannya, Bulan dan Budi memutuskan untuk berbicara dengan gadis kecil itu. Mereka duduk di taman kota menikmati es krim bersama. Lestari, sayang, mulai Budi hati-hati. Ayah dan bibi Bulan ingin berbicara sesuatu denganmu. Lestari menatap mereka bergantian, sendok es krim terhenti di udara. Apa bibi Bulan akan pergi? Tanyanya, mendadak cemas. Tidak, sayang, Bulan cepat-cepat menjawab. Bibi tidak akan pergi kemana-mana. Sebaliknya, lanjut Budi, ayah dan bibi Bulan, kami telah menjadi lebih dekat. Kami saling menyayangi seperti ayah dulu menyayangi ibumu. Lestari menatap mereka dengan mata besarnya, mencerna informasi itu. Maksud ayah dan bibi Bulan akan seperti ayah dan ibu dulu. Bibi, Bulan akan menjadi ibuku juga? Bulan dan Budi saling pandang, terkejut dengan kesimpulan langsung Lestari. Kami belum sampai sejauh itu, sayang, kata Bulan lembut. Tapi kami ingin tahu bagaimana perasaanmu tentang kami yang menjadi lebih dari sekadar ayah dan bibi. Lestari tampak berpikir sejenak, lalu wajahnya berubah cerah. Aku senang, bibi Bulan sudah seperti ibu keduaku, dan aku suka melihat ayah tersenyum saat bersama bibi Bulan. Kelegaan membanjiri Budi dan Bulan. Mereka telah mengkhawatirkan reaksi Lestari, takut gadis kecil itu akan merasa mereka mengkhianati ingatan ibunya. Tapi, lanjut Lestari dengan ekspresi serius, bibi Bulan tidak menggantikan ibu, kan? Ibu tetap ibuku dari surga. Tentu saja, sayang. Bulan memegang tangan Lestari dengan lembut. Tidak ada yang bisa menggantikan ibumu. Dia akan selalu menjadi ibumu, dan kau akan selalu mencintainya dengan cara khusus.
Bibi hanya ingin menjadi bagian dari hidupmu dan mencintaimu dengan caraku sendiri. Lestari tersenyum puas dan kembali menikmati es krimnya. Kalau begitu, kapan kalian akan menikah? Budi tersedak minumannya, sementara Bulan tidak bisa menahan tawa. Kepolosan anak-anak memang selalu mengejutkan. Satu langkah sekaligus, sayang, jawab Budi, melirik Bulan dengan senyum penuh arti. Kita akan mengambil satu langkah sekaligus. Malam itu setelah Lestari tertidur, Bulan berdiri di teras belakang, menatap bulan purnama yang bersinar terang di langit Yogyakarta. Liontin bulan di lehernya berkilau tertimpa cahaya, seperti menghubungkannya dengan benda langit yang menjadi namanya. Budi bergabung dengannya, merangkul pinggangnya dari belakang. Tentang apa yang dikatakan Lestari tadi, dia memulai dengan nada bercanda. Bulan tertawa kecil. Terlalu cepat untuk itu, Pak Budi. Tentu saja, Budi mengangguk serius meski matanya berkilat jenaka. Tapi suatu hari nanti, mungkin suatu hari nanti, Bulan menyetujui bersandar pada pelukan Budi. Kita masih punya banyak waktu. Mereka berdiri dalam keheningan yang nyaman, menikmati momen kedamaian ini. Dari jauh terdengar suara gamelan sayup-sayup, mungkin dari pertunjukan wayang di alun-alun kota. Kau tahu, kata Bulan pelan, dulu aku selalu bertanya-tanya mengapa orang tuaku menamainya Rina dan menamaku Bulan. Sekarang aku mengerti. Rina seperti matahari selalu bersinar terang, memberi kehangatan dan cahaya pada semua orang di sekitarnya. Sementara aku, seperti bulan, lebih tenang, hanya memantulkan cahaya dan paling bersinar di kegelapan. Dan keduanya sama-sama indah dengan cara mereka masing-masing, tambah Budi, mencium lembut puncak kepala Bulan. Sama-sama penting, sama-sama dibutuhkan. Bulan tersenyum, merasakan kebenaran dalam kata-kata itu. Dia bukan Rina, tidak akan pernah menjadi Rina. Tapi dia adalah Bulan, dengan jalan hidupnya sendiri, dengan cahayanya sendiri. Terima kasih, bisiknya. Untuk apa? Tanya. Budi Mars untuk menemukanku, untuk melihatku sebagai diriku sendiri, untuk memberiku kesempatan kedua dalam hidup. Budi memutar tubuh Bulan menghadapnya, matanya menatap dalam. Kita semua mendapatkan kesempatan kedua, Bulan. Aku, kau, bahkan Lestari. Dan kita akan membuatnya berarti. Dengan janji itu, di bawah sinar bulan purnama, mereka memulai babak baru dalam hidup mereka, bukan sebagai